Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Kartika Primitasari, mahasiswa PPG Universitas Atmajaya. Saya mengajar di SMP Islam YPS. Saat ini termasuk mahasiswa PPG gelombang 3, mata pelajaran bimbingan konseling. Saya akan melaksanakan layanan konseling individual dengan tema kecanduan game online. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Aska. Iya, Bu. Silakan. Jadi Aska. Apa kabar? Baik. Ya, sehat. Ya, sehat. Terusan pelajaran apa kamu? Iya, nanti tadi. Matematika. Susah. Lumayan. Lumayan. Matematika biasanya perlu hitung-hitungan ya, harus fokus kalau matematika itu. Kemudian ya cari duduk yang senyaman mungkin ya. Terima kasih Aska sudah hadir di sini. Apakah Aska tahu dipanggil sama ibu dalam rangka apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Iya. Jadi nggak tahu ya. Jadi sebelumnya ibu ucapkan terima kasih Aska sudah hadir ya sini. Jadi gini Aska, Aska boleh dipanggil ke sini karena ada beberapa laporan dari beberapa wali kelas ya. Tapi sebelumnya ibu akan melakukan layanan konseling individu nih Aska ya, konseling individu. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya konseling yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan doa dan jadi gini Aska, konseling itu merupakan suatu pemberian layanan bantuan kepada peserta didik untuk mengatasi beberapa masalahnya supaya mendapatkan solusi nih Aska ya itu. Nah di sini untuk layanan konseling ini juga ada asas kerahasiaannya ya. Jadi apa? Kenapa kok rahasia? Jadi kalau misalnya Aska kesini menemui ibu, Aska cerita menceritakan permasalahannya akan menjadi rahasia nih ya, rahasia. Jadi hanya sampai di sini itu, tidak akan sampai kemana-mana. Itu yang namanya asas rahasia. Dan tentunya Aska kesini dipanggil sama Bu Deni dengan sukarela hadir ya kesini ya, tanpa ada paksaan ya. Jadi kita akan melaksanakan konseling ini selama kurang lebih 40 menit ya Aska ya. Kita sepakat ya. Kita sepakat untuk sesi konseling kita pada hari ini adalah 40 menit ya. Nah kemudian Aska, ibu pengen tahu nih, jadi gini, ada beberapa tahapan dalam konseling, ada beberapa tahapan yang kita lalui. Jadi Aska mesti siap nih dengan beberapa tahapan ini yang akan kita jalani selama sesi konseling ya. Siap? Siap. Oke, ya Aska ya. Sekarang kan ibu tuh beberapa hari belakangan kemarin itu mendapat cerita nih dari wali kelas ya, dan juga dari beberapa guru bahwa Aska ini udah nggak masuk kurang lebih alfanya sampai 5 ya, betul? Betul. Ya, terus di sekolahnya kadang di kelas itu ngantuk. Betul. Oh betul. Terus tugas-tugas juga tidak dikerjakan. Ya, Iya. ya ada beberapa mungkin ya yang tidak dikerjakan ya Aska ya. Nah, sekarang kan Aska sudah kelas 8 nih, ya kan? Sebentar lagi kan ujian. Nah, sebenarnya apa sih permasalahan Aska ini kok bisa sampai alfanya sudah 5, kemudian beberapa guru bercerita juga bahwa
nih Aska nih tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian kalau di kelas selalu ngantuk, ya. Iya. Coba kenapa? Ini dari saya main game sih Bu. Main game, Iya. oke, catat nih main game ya. Berarti Aska suka main game. Iya Bu. Main game online, Iya. game online. Berarti kalau main game online itu kamu mungkin terlalu banyak makan waktu atau bagaimana? Terlalu banyak ya waktu. Misalnya? Dari jam berapa pagi itu? Dan dari jam 8 sampai jam 11 ini. 8 malam? Iya. Oke, dari jam 8 malam sampai jam 11. Bahkan ibu dengar juga begadang. Iya betul. Begadang juga Iya. karena kamu asik tuh main gamenya. Hmm. Kalau main game di mana? Bisa di luar kadang Bu. Di rumah juga bisa. Jadi apa sih game apa yang membuat kamu itu suka? Main game. Main biasa game. FM. Iya. Oke. Nah, di situ kamu tuh main itu bersama dengan teman-teman atau sendiri atau kumpul-kumpul pada malam hari? Kalau lagi ngumpul sih rame-rame mabar. Kalau lagi sepi sendiri biasa. Oke. Nah, apakah dengan kamu main game ini terus kamu menjadi malas untuk bersekolah? Bisa jadi Bu. Oh ya? Iya. Sebabnya kenapa? Bangunnya susah Bu. Oke, bangunnya susah. Iya. Berarti kamu memang harusnya waktu tidur kamu pakai buat main game. Iya. Dan itu bahkan bisa sampai pagi. Benar. Akhirnya begitu mau sekolah malah kamunya ngantuk tidur. Iya. Seperti itu. Walah, berarti memang seberapa besar kamu sudah kecanduannya? Hmm. Bisa nggak dalam waktu sehari itu kamu tidak main game? Susah sih Bu. Susah. Iya. Ya masih susah ya. Artinya kamu sampai detik ini itu masih ada kecenderungan untuk bermain game terus. Masih. Oke, dan apakah itu membutuhkan biaya untuk main game? Enggak sih Bu. Enggak. Iya. Paling kuota. Iya. Seperti itu. Oke. Orang tua bagaimana sikapnya? Nah, kalau itu harus sekolah tuh biasanya marah. Marah. Terus kayak susah aja gitu sih bangun. Udah disiram susah. Sampai disiram segala. Iya Bu. Oh, berarti sampai ke fisik juga. Bisa jadi. Oh, dan kamu tetap tidak kapok? Belum kapok. Oh, belum kapok. Oke, kita masih ada beberapa tahapan lagi ya. Jadi kamu masih belum kapok buat berhenti main game. Ya, jadi kepikiran itu yang ada di dalam otak kamu itu kalau setiap misalnya pulang sekolah keinginannya, kecenderungannya untuk main HP, Iya. main game. Benar. Oh, dan itu waktunya tidak 1 jam 2 jam tapi berjam-jam. Iya. Nah, kapan kamu buka bukunya? Hah? Jarang sih Bu. Oke, itu pengakuan yang sangat luar biasa ya. Jadi kamu itu memang benar-benar sudah kecanduan game sampai orang tua itu marah-marah dan kamu tidak peduli. Ya, bahkan mungkin badan kamu sakit gitu kan ya. Tapi kamu cuek aja. Coba Bu. Biasanya kalau udah marah-marah kayak biasa gitu, ntar balik lagi. Oke, jadi Bentar doang. sebentar doang marahnya dan yang itu membuat kamu Nggak kapok. itulah membuat kamu nggak kapok ya kan. Nah, apalagi kamu pegang handphone seperti itu kan. Nah, jadi gini, kita itu memang kalau suka sama sesuatu yang kamu terlalu berlebihan ya, harusnya bisa tuh diatur waktunya. Betul. Tugas seorang pelajar adalah belajar. Jadi kamu di sekolah ini dari pagi sampai siang bahkan sampai sore ya kan? Dan itu fokus untuk belajar. Begitu di rumah ada memang waktu mainnya tapi hanya beberapa.
jam misalnya, tidak sampai begadang sampai pagi. Dan itu akan membuat kamu menjadi rusak fisiknya, ya kan? Nih, ada beberapa tayangan video nih ya yang Yureni perlihatkan, ya. Jadi ini ada beberapa tayangan. Silakan kamu lihat nanti apa akibat daripada dampak kecanduan bagi otak manusia, ya. Sini. Ya, jadi di sini kamu melihat bahwa kecanduan game online itu sangat berbahaya, ya. Iya. Bisa berpengaruh terhadap kejiwaan juga, ya. Bisa membuat fisiknya juga rusak seperti itu, ya. Bisa membuat fisiknya juga rusak. Kemudian dampaknya luar biasa, ya kan? Bahwa game itu merusak mata. Betul ya? Iya. Biasanya kan kamu kalau melihat itu sekarang sudah agak buram-buram gitu. Iya, dikit kan lumayan. Iya. Iya. Jadi karena apa? Dalam handphone itu kan mengandung sinar, ya. Itu yang akan merusak tuh, merusak mata kita, ya. Otak juga harusnya istirahat. Kamu paksa buat berpikir untuk main game, Iya. ya kan? Seperti itu. Nah, makanya tadi di tayangan video tadi kan banyak sekali hal-hal atau dampak yang diakibatkan oleh game online. Oke. Nah, ini Aska, Ibu ada beberapa teknik nih yang mana Aska isi nih dari sekian nomor, ya, dari skala 1 sampai 10 itu kamu kecanduan gamenya itu sudah sampai nomor berapa? Itu nanti kamu tulis di sini. Kemudian yang sekarang itu kamu keluhkan masalah-masalahnya tuh apa? Misalnya nih, apa? Betul. Nah, seperti itu. Akibat main game berlebihan, ya kan? Iya. Kemudian kamu juga harus mungkin harus membeli kuota terus-terusan, ya. Kemudian bagaimanakah pengaruh orang tua nih pada saat kamu, atau sikap orang tua pada saat kamu bermain game yang terlalu berlebihan, ya. Kemudian usaha kamu bagaimana untuk menghentikan, ya. Pasti dong kamu tidak inginkan tiba-tiba karena main game kamu jadi berhenti sekolah. Tidak. Iya kan? Oke. Jadi alfa kita itu maksimal, minimal berapa? 12. Dan kamu apakah kamu masih mau menambah alfa lagi? Tidak, Bu. Tidak. Nah, makanya dari sekarang nih kita berusaha untuk apa ya, pelan-pelan menghentikan nih kecanduan game online seperti ini. Boleh bermain game asal tahu waktu, seperti itu. Nah, sekarang Aska tuliskan di sini ada beberapa yang harus kamu tulis, ya. Dibacakan sekarang. Ya, teknik skill education. Ini apa, Bu? Oke, berarti kamu ini sesuai dengan diri kamu sendiri, ya, tanpa paksaan, ya. Kamu menganggap kamu sudah kecanduan game itu dari skala 1 sampai ke 10, kamu pilih berapa? 8. Berarti tinggi dong, ya. Ya. Oke. Nah, sekarang identifikasi permasalahan kamu nih yang kamu keluhkan. Bermain game. Oke, bermain game akibatnya? Malas bangun sekolah. Oke, males bangun. Iya. Kemudian Terus malas belajar. males belajar, iya betul. Terus Terus banyak sih, Bu. orang tua Bisa marah-marah. marah-marah Iya. terus, ya. Nah, itu
berarti kamu sudah membuat kecewa orang tua juga, ya kan? Iya. Betul. Terus kemudian orang tua tuh memberikan perhatian kan, Benar. artinya tidak melepaskan begitu saja. Jadi orang tua juga merespon bahwa memberikan bentuk kasih sayangnya dengan cara itu melarang bermain game yang terlalu berlebihan, ya kan? Betul seperti itu. Betul. Ya, kemudian apalagi pengaruh lingkungan. Oh, teman-teman kamu nih, apakah mereka biasa mengajak kamu? Iya sih. Iya, jadi kamu pengaruh teman-teman kamu itu juga luar biasa, ya kan? Iya. Pengaruh teman-teman kamu luar biasa sehingga kamu mengesampingkan orang tua. Betul seperti itu. Betul. Nah, itulah makanya mulai sekarang nih Aska, setelah kamu tahu nih bahwa tadi kamu sudah melihat tayangan, ya kan, bahwa dampak betul, dampak bermain game itu bisa menjadikan kegilaan, ya kan? Iya. Kemudian tangannya tadi seperti apa tadi tangannya? Bergerak sendiri terus, tremor. Iya. Ya, seperti itu. Kemudian juga bisa fisiknya menjadi lemah, ya kan? Karena kurang istirahat, betul. Begadang. Mereka tuh asik kalau bermain game itu malam hari, ya kan? Sepi kan. Sepi. Nah, itulah. Jadi kamu berubah tuh. Sekarang bagaimana caranya supaya kamu bisa merubah semua itu? Kamu pengen dong lebih baik lagi, Iya. ya kan? Coba dari diri kamu sendiri, bagaimana caranya supaya kamu itu sedikit mengurangi bermain game. Ya, kurangin main game waktu berlebihan. Terus juga si bangunnya begadangnya kurangin, keluar malamnya kurangin. Gitu aja. Ya, merasa apa ya? Jadi paham ya. Ternyata kalau betul bermain game itu merugikan jika berlebihan. Tuh, ada kata-katanya jika berlebihan, dan kamu ini sudah termasuk kategori yang berlebihan. Ya, Iya. apakah nanti nih next kita ketemu lagi ke depan untuk melaksanakan konseling individu yang kedua, sesi yang berikutnya, apakah kamu bisa menurunkan skala yang ada di situ? Bisa sih, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Duduk ya. Duduk saya nyaman mungkin ya. Iya, Bu. Apa kabar, Aska? Alhamdulillah, Bu, baik. Baik ya. Keadaan keluarga gimana? Mulai membaik sih, Bu. Membaik, alhamdulillah ya. Sehat-sehat semua orang tua. Iya. Setelah kita kemarin panjang lebar tuh Aska cerita tentang permasalahannya. Iya. Nah, kemudian juga terbuka. Aska nanti harus menceritakan juga secara terbuka nih, secara terbuka yang belum mungkin yang belum diceritakan apa gitu kan. Nanti dibuka aja supaya proses pemberian layanan bantuan itu bisa bisa maksimal. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, sama seperti kontrak kita sebelumnya, kesepakatan waktu kita adalah 40 menit ya, melaksanakan konseling ini 40 menit. Nah, kita ini menggunakan tekniknya itu adalah SFBT ya, yang mana S itu adalah solution, F-nya adalah fokus, kemudian brief, dan terapi. Artinya terapi kita itu berfokus pada solusi. Ya, solusi itu pemecahan masalahnya nih. Paham sampai sini? Ya. Nah,
Kemudian yang kemarin Aska sudah cerita ya kan, tahapan-tahapan kita, tahapan konseling kita ini nanti akan ada beberapa tahapan, ya akan ada beberapa tahapan. Jadi ada nanti pertanyaan keajaiban ya, kemudian ada pertanyaan berskala seperti yang kemarin kan. Ibu pengen tahu nih, yang kemarin Aska sudah tuliskan ada skala 1 sampai 10 ya kemarin. Nah, kemudian ada yang kemarin Aska sudah kerjakan juga rumusan tugas sesi pertama ya. Kemudian feedbacknya apa? Itu namanya umpan balik. Kemudian kita mendapatkan pemahaman nantinya secara utuh dari keadaan kamu ya. Oke Aska, mungkin kamu sekarang bisa menceritakan dulu nih, ya kan? Sudah siap? Nah, Siap. ya, oke, sudah siap ya untuk menceritakan kembali nih yang sudah kamu lakukan kemarin, ya kan? Yang sudah istilahnya sudah kamu kerjakan, ya kan? Setelah mendapatkan layanan konseling kemarin kan? Nah, kamu tentu saja ingin berubah tidak? Iya, ya pengen berubah ya. Jadi kamu sekarang sudah kelas 8. Nah kan kalau kelas 8 itu ibaratnya kan sebentar lagi kamu mau kelas 9. Ya, nah kelas 9 udah tingkat lebih dewasa lagi nih dalam berpikir, ya kan, cara pandang, betul, menyikapi segala sesuatu, ya kan. Mungkin kamu sekarang masih ikut-ikutan teman, gitu. Iya, nah seperti itu ya. Coba sekarang ini kamu ceritakan kembali nih yang kemarin itu ya kan, proses dari kamu keluar rumah, kemudian kamu alfa sudah berapa kali kan, nah sampai kemudian kondisi yang kamu pengen merubah keadaan ya kan, menjadi lebih baik. Itu coba deh kamu ceritakan, yang misalnya orang tuanya kemarin marah atau melakukan apa supaya kamu itu masuk sekolah gitu. Kamu ceritakan secara jujur dan terbuka ya. Apa permainan gamenya itu apa ya kan? Kamu kan kecanduan nih game online. Oke, jangan coba boleh ini pengen mendengarkan nih cerita kamu kembali secara jujur dan terbuka. Dan setelah menjalani konseling, ya, apakah ada perubahan gitu? Apakah kamu ingin bertekad gitu menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kamu? Ya, coba kamu ceritakan kembali. Saya pertama dari main game online. Terus bangunnya susah, ya, masalah ke orang tua juga, ya, ke sekolah pun juga dibuat kan banyak apa dari itu orang tua jadi banyak marah-marah gitu. Terus keluar malam juga begadang ikut teman-teman bermain, itu salah satu buat bangunnya siang. Terus ada juga main game sendiri di rumah. Itu juga sih kalau gitu. Paling sering begadang gitu. Ya begadang ya. Jadi kamu tuh untuk keinginan begadang itu kuat banget ya kemarin itu ya? Iya kuat sih. Jadi terbiasa. Sudah terbiasa. Misalnya nih, kamu keluar rumah jam berapa kemarin? Ya, dari jam 10 Bu. 10 sampai jam? Bisa jam 1 jam 2. Nah, sementara kita masuk sekolah jam berapa? Jam. Iya, jam 6, jam 6.30, jam 5 sudah sampai sekolah supaya tidak terlambat. Nah, jam 2 kamu pulang dari luar rumah itu, terus kamu mungkin tidur, kondisinya capek. Kita butuh tidur itu berapa jam, Aska? 8. Ya kan? Sementara kamu baru pulang jam 2 pagi. Ya kan? Dengan kondisi capek. Tentu saja kalau bermain game itu
berpikir kan. Iya. Nah seperti itu kan, jadinya apa ya, kamu keinginannya kemarin sangat kuat untuk bermain game. Iya, betul. Untuk keluar rumah, bahkan kamu tidak berpikir lagi untuk seperti terulang lagi seperti itu kan. Bahkan ada keinginan mungkin dari kamu, udah berhenti aja. Iya, Ya ada. ada benar. Nah ada keinginan buat berhenti. Terus tadi ini, kalau kamu berhenti sekolah, ini pengen denger nih, pengen denger dari Aska sendiri nih, setelah kita mengadakan konseling ini, apakah ada keinginan atau niatan Aska buat berubah? Ada sih. Ada. Iya, ada. Kalau biar ada berubah, biar mengoperasi lagi gitu orang tua. Terus sekolah juga mau rajin lagi dari pimpinan ibu maksudnya. Oke. Ya artinya gini, ada skala ya yang kemarin kamu kerjakan ya Aska ya. Iya, betul. Oke, kemarin kamu mengerjakan skala ini. Sekarang ini pengen tahu nih, setelah kamu berpikir, mungkin ya, kamu berpikir di sini dari skala ini sampai 10, kemarin kamu pilih yang mana? Iya, angkat juga. Yang 8 ya, yang 8 artinya gini, semakin besar skala ya yang kamu pilih, maka semakin besar tingkat adiksi terhadap game online. Semakin kamu itu cinta banget sama game, ya kan? Iya. Itu 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kamu pilih ini. Iya. Ya kan? Nah, jadi itu masih besar Aska untuk ya tingkat adiksi terhadap kecanduan game online ini. Nah, sekarang Brini minta nih, kamu sudah ada keinginan kan berubah, coba dari hati kamu yang paling dalam, kamu akan pilih, ya memang tidak mudah ya, untuk menghilangkan game itu memang tidak mudah. Paling tidak kamu bisa mengurangi mungkin ya kan. Nah coba kamu pikir kembali tuh di mana. Oke ya tuh, kemudian di sini 4, artinya kamu sudah menurunkan. Iya. Nah Tapi ya kurangi waktu. betul. Saya pengen main game boleh, tapi untuk waktu itu kamu yang tidak tepat, ya kan? Iya. Keluar rumah jam berapa tadi? Dari 10 kali. Nah, 10 sampai jam 2 pagi, 10, 11, 12, 4 jam. Dan itu waktunya nggak tepat. Main game itu dilakukan pada saat hari libur ya, atau misalnya 1 jam cukup, gitu ya. Gitu. Nanti kamu akan terus berkeinginan untuk bermain game terus nih. Nah, tapi ini ibu hargai kamu karena kamu sudah berusaha untuk iya. Ada niat nih, kamu pengen main game. Aduh, gak boleh lama-lama gitu, ya kan? Boleh lama-lama. Saya belum sholat, saya belum belajar, saya belum ngerjain tugas sekolah, kan gitu. Ya, nah kemudian ini nih, misalnya nih, suatu keajaiban terjadi, masalah kamu terpecahkan. Artinya kamu sudah mengurangi waktu kamu untuk main game. Kira-kira nih, apa sih yang membuatnya nantinya berbeda? Nilai kamu atau apa misalnya? Oke, iya. Kamu tulis di sini gini ya, namanya keajaibannya, keajaiban jika permasalahan kamu terpecahkan. Oke, permasalahan terpecahkan. Ya, apa saja yang kamu rasakan, ya kan? Oke, coba dibacakan. Keajaiban jika Misalnya kerja. Ya, mungkin orang tua tidak marah-marah lagi. ya, oke. Terus
Terus kedua bisa mengikuti mata pelajaran seperti biasanya. Oke. Yang ketiga, nilai mungkin akan kembali terisi Oke. biasanya. Yang keempat, apa mungkin akan kurang dan tidak merasa takut beban. Iya, oke. Terus apa lagi? Oke, ya. Ya. Jadi ini benar-benar dari diri kamu sendiri ya. Iya, betul. Kalau kamu merasakan orang tua sudah tidak marah-marah lagi ya jika permasalahan itu tercapai. Kemudian bisa mengikuti mata pelajaran dengan seperti biasa ya, artinya tidak ngantuk-ngantuk ya. Itu udah ada semangat lagi? Ada. Ya, oke. Kemudian nilainya juga akan terisi. Yang tadinya mungkin kamu tugasnya kosong-kosong. Iya, betul. Kosong-kosong dari tugas 5 yang ngerjain 1 paling ya. Gitu ya. Nah, akan terisi lagi. Kemudian berkurang dan tidak merasa membuat orang kesepian. Karena begini, Ustaz. Kalau kita tidak masuk sekolah, yang sedih itu orang tua, ya kan? Kenapa nggak masuk gitu kan? Kemudian apalagi kamu tidur, ya kan? Dibangunin susah banget. Iya. Dan tidak merasa membuat orang tua sedih. Ya, nih. Jadi memang orang tua itu luar biasa. Kamu diberikan kasih sayang sama orang tua, ya kan? Kecuali orang tua kamu cuek, kamu mau sekolah mau enggak ada urusan gitu. Kan tidak seperti itu kan? Jadi kamu kan tetap diperhatikan sama orang tua, ya kan? Tetap diberikan uang jajan, ya kan? Tetap ditanyakan, Aska misalnya hari ini pulangnya jam berapa? Mungkin tanya sama wali kelasnya, ya kan? Seperti itu. Nah, baik Aska, nih artinya kamu sudah lebih baik ya dari yang lalu-lalu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah lebih baik dari yang lalu-lalu. Kemudian tugas yang kemarin-kemarin juga sudah mulai sedikit demi sedikit orang tuanya pun memahami kalau Aska sendiri sudah mulai belajar bertanggung jawab. Begitu, ya. Kayak tugas kemarin kan sudah dikerjakan, berarti sudah bertanggung jawab nih. Kamu sudah bertanggung jawab, sudah lebih baik, ya kan? Yang tadinya kamu sama tugas, sama tugas cuek, ya kan? Ngerjain lah, kosong-kosong nilainya, nggak mau tahu, gitu kan? Nggak mau tahu, yang penting kayak gitu kan? Kamu kemarin seperti itu, nah. Jadi gini, setelah ibu lihat nih dari hasil tugas yang kemarin kamu kerjakan sama yang hari ini kamu kerjakan, itu ada perubahan, ya. Dari skalanya kemarin 8, sekarang sudah 4. Kemudian permasalahan itu dapat teratasi sedikit demi sedikit, ya. Belajar bertanggung jawab, kemudian juga intinya bisa membagi waktunya. Sekarang kamu tidak keluar rumah lagi, ya tidak keluar rumah lagi ya. Di malam hari boleh, kalau siang atau sore ya. Tapi kalau malam hari jam-jamnya orang tetangga lagi pada tidur, kamu keluar. Iya, betul. Kan lucu jadinya, ya kan? Dan rasanya apa sih kalau sepi itu? Ya, kalau ada orang itu enak aja gitu kalau sepi. Main gamenya. Ya, Ya, karena memang sudah kemarin itu kamu yang benar-benar nyandu ya, benar-benar kecanduan sekali sama game online itu. Tangannya tuh nggak bisa lepas dari HP. Ya, nah sekarang sudah lebih baik lagi, sudah mulai berkurang ya. Hebat ya Ibu akuin, kamu luar biasa. Tugas juga kemarin ada laporan dari wali kelas sudah dikerjakan juga tugasnya ya. Wali kelas juga bilang sudah masuk lagi, ya kan? Sudah masuk lagi Bu, katanya kan sudah tidak nambah-nambah alfa nih. Ya seperti itu. Nah kemudian tanamkan di diri kalian, di diri kamu itu bahwa game online itu hanya nomor sekian, tidak menjadi yang utama.
Ya, apakah bisa seperti itu? Bisa. Ya, jadi nanti kamu bisa nih mengecualikan nih, kamu adalah pelajar, tugas kamu adalah belajar. Ya. Nah, jadi kamu harus mengecualikan yang namanya game online dulu nih. Pinggirin dulu pada saat kamu sekolah, pada saat kamu memang waktunya untuk belajar. Itu nih harus umpetin gitu kan. Seperti itu. Ya, gitu ya kayak. Kemudian ini Buya juga kamu sudah mengerjakan ya, mengisi evaluasi proses selama kita konseling, kemudian hasilnya ya nanti yang kemarin kamu sudah isi ya, sekarang nanti kamu isi juga ya, bahwa kamu nih dengan mengadakan sesi konseling ini, apakah kamu merasa nyaman atau lebih baik lagi? Terbantu sedikit. Masalahnya juga terpecah gitu. Jadi bisa rajin lagi untuk adanya konseling. Oke. Lebih fokus ya? Iya, fokus. Lebih fokus, gitu ya, lebih fokus. Jadi nanti mengharap sih terus tuh jangan berubah lagi. Ntar kamu diajakin lagi, kamu belok lagi, ya. Artinya kalau sudah ada kelihatan dalam diri kamu, itu kamu harus benar-benar bertanggung jawab. Ya, kamu emang pengen nantinya disiram air lagi, ya? Enggak dong, enggak lah, ya. Oke, baik Aska. Oke, kesepakatan kita tadi sekitar 40 menit ya Aska ya. Oke, jadi kita masih lanjut nih. Oke, nah jadi apa yang sudah kamu sampaikan ke ibu itu ibu hargai sekali ya, ibu hargai sekali bahwa tidak ada orang itu yang tidak punya masalah, ya kan? Tapi masalah orang itu berbeda-beda ya, kepala boleh sama tetapi isi kepala beda dong, ya kan? Isi kepala beda seperti itu. Nah, kemudian sudah mulai ada beberapa laporan juga dari guru hotel dan melalui kelas ya, bahwa sudah ada tugas-tugas yang sudah dikerjakan ya. Nah, kemudian semuanya juga sudah berjalan dengan baik ya. Sekarang kita akan mengakhiri sesi konseling ini ya. Nantinya misalnya Aska ingin misalnya menceritakan apa lagi yang menjadi masalah Aska lagi, silahkan bisa datang ke ibu ya kan, untuk menjalankan sesi konseling lagi ya, seperti itu. Kita akan akhiri sesi konseling kita ini ya. Terima kasih sebelumnya Aska atas waktunya ya. Hanya adanya perbandingan dari sebelum dan sesudahnya ya, pertahankan terus ya. Kalau perlu itu lebih dikurangi lagi ya. Kemudian bahagiakanlah hati kedua orang tua ya. Pokoknya tetap semangat belajar ya. Sebentar lagi ujian dan kamu tunjukkan pada orang tua kamu bahwa kamu itu bisa dan mampu ya. Oke, tetap semangat. Kita akhiri sesi konseling kita pada siang hari ini dengan berdoa nih. Berdoa ya Aska, terima kasih banyak ya. Nanti kita akan ketemu lagi jika memang kamu ingin mengadakan konseling lagi ya. Oke.
Sampai ketemu besok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.